Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidi khalqillah wa khatami rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para tuan-tuan guru, para ustaz, dan yang sama-sama kita muliakan sahibul bait Bapak Haji Mitra Edi dan seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan dengan acara pada malam hari ini, dengan berkahnya kita berkumpul di tempat ini, segala hajat kita, hajat tuan rumah serta keluarganya Allah kabulkan. Segala urusan dunia, urusan akhirat Allah mudahkan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua wafat dalam keadaan hasnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah di malam yang mulia ini. Kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majlis yang insya Allah selalu dicurahkan rahmat dan keberkahannya. Dengan niat datangnya kita ke sini untuk menuntut ilmunya Allah, dan kembali kita berbicara tentang sejarah peristiwa yang sangat agung dan besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah sama-sama kita dengarkan tadi ya Ustaz yang telah membacakan suci Al-Quran surah Al-Isra, diantaranya ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Jadi dari kalimat per kalimat kita perhatikan di dalam ayat ini, seperti yang telah dijelaskan oleh mereka para ulama, memiliki makna dan fungsi masing-masing. Yang pertama, Allah firmankan Subhana, Maha Suci. Ini kalimat pensucian, karena perlu kita ketahui, seperti yang mungkin sudah pernah kita dengar, akan peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah perjalanan yang belum pernah terjadi sebelum dan setelahnya. Dan perjalanan ini adalah perjalanan yang tidak masuk di akal. Namun kita wajib mengimani dan percaya apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita SAW, seperti yang disampaikan beliau kepada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Allah menyebutkan Maha Suci, artinya suci dari segala macam atau bentuk sifat kekurangan. Alladzi asra, yang mana zat yang suci dari sifat kekurangan tadi
telah memperjalankan. Ya, kalau dilihat dari bahasa Arabnya, asra yusri, ada sara yusri, sara yasri, beda sedikit. Kalau asra yusri mudhari'nya artinya memperjalankan, tapi kalau sara yasri diawali langsung huruf sin bukan hamzah. Kalau di Al-Quran hamzah asra, ini sara artinya berjalan, jalan sendiri. Sara yasri itu jalan seorang ya. Kalau asra yusri itu memperjalankan. Dari kalimat-kalimat ini ya, bila kita meyakini dan memperhatikan, maka peristiwa ini sudah cukup menjadikan dalil dengan beberapa kalimat. Karena yang Rasulullah itu diperjalankan, kemudian yang memperjalankan adalah zat yang tidak memiliki sifat kekurangan. Amun kada mampu berarti masih kurang. Bi'abdihi dengan hambanya. Kalimat bi'abdihi ini pun memiliki makna kandungan yang begitu besar. Orang kalau disebut hamba, di dalam kamus itu hamba itu artinya budak. Abdun itu artinya budak atau hamba sahaya. Hamba sahaya itu susuruhan tuannya, anak buahnya. Apa kata tuannya mesti harus taat. Tapi kalau disandarkan kalimat abdun ini dengan lafzul jalalah atau dengan lafaz Allah, maka ini merupakan satu pangkat yang sangat tinggi. Berarti Nabi kita ini adalah hamba yang betul-betul taat dan patuh atas segala perintah Allah dan meninggalkan segala macam bentuk larangan Allah. Baru disebut Abdullah atau bi'abdihi, hambanya yang telah memperjalankan. Zat yang memperjalankan itu adalah zat yang suci dari segala macam sifat kekurangan. Peristiwa perjalanan Nabi ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Laila tidak pakai alif lam. Dalla ala qillati muddatihi, menunjukkan hanya memakan sebahagian waktu malam. Tapi kalau seandainya pakai al-lail, pakai alif lam, nah ini semalaman artinya. Karena makna lail itu dalam ilmu nahwu min ba'di ghurubisy syamsi ila tulu'il fajri. Kalau ini pakai alif lam al-lail, artinya dari semenjak matahari tenggelam sampai masuknya waktu subuh, itu al-lail bahasa Arabnya. Tapi kalau lailan hanya sebagian malam. Sehingga dari kalimat ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan perjalanan Rasulullah itu waktunya sepertiga malam. Ada yang bilang 2/3 malam. Ada yang mengatakan setengah malam. Tapi ada satu riwayat yang sangat singkat dan sangat cepat. Summa arudduhu minal arsy qabla ayyabrudal farash. Kemudian kata Nabi, setelah aku diperjalankan di Isra dan di Mi'rajkan, lalu dikembalikan lagi ke Makkah sebelum bekas dudukku hangatnya hilang. Kita kalau duduk lawas, bekas kita duduk tuh dijapai agak panas, agak hangat. Nabi ketika dijemput oleh malaikat Jibril duduknya di Hijr Ismail, berbaring di Hijr Ismail, yang batu melingkar setengah lingkaran di samping Ka'bah. Ketika dijemput oleh malaikat Jibril. Nah, balik lagi setelah Isra Mi'raj itu hangat bekas Rasulullah berbaring belum hilang, sudah sampai ke Mekah lagi.
Maka sebelum subuh Rasulullah sudah ada di Mekah bercerita sama sahabat Sayyidina Abu Bakar, langsung diterima dan percaya. Tapi orang kafir tidak percaya. Kenapa? Sebab perjalanan Rasulullah itu sangatlah jauh. Dari Mekah menuju Palestina Baitul Maqdis itu memakan jarak tempuh 1.500 kilo. 1.500 kilo itu kalau pakai unta yang membawa barang, bawa beban, unta itu paling ancapnya, ada sebagian ulama yang menyebutkan, walaupun ada perbedaan, tapi ini riwayat yang ancapnya, laju-lajunya unta itu kalau jalan seharian 45 kilo kurang lebih sehari. Jadi kalau kita bagikan 1.500 km dibagi 45 kilo itu 33 hari lebih. Makanya orang dulu dari Mekah ke Palestina Baitul Maqdis antara jarak memakan waktunya itu antara 30 sampai 40 hari yang berniaga. Karena ada yang menyebut Palestina itu disebut juga dengan Syam. Sebagian ulama bilang Palestina atau Baitul Maqdis itu Syam. Jadi dari Mekah ke Palestina Baitul Maqdis itu makan waktu 30 sampai 40 hari. Mana mungkin orang percaya Rasulullah malam diberangkatkan sebelum subuh dan kembali ke Mekah. Bercerita pula Nabi Mi'raj naik ke langit pertama sampai ke 7. Dalam riwayat yang disebutkan riwayat hadis riwayat Imam At-Tabrani menyebutkan bahwa Rasulullah menyampaikan jarak antara bumi dengan langit pertama itu kalau naik unta, maksudnya itu berjalannya sesuai dengan perjalanan unta lah lajunya, itu akan menghabiskan waktu 500 tahun. Kalau diukur jarak tempuhnya 9 juta kilometer. Itu baru langit pertama, dari bumi ke langit pertama. Maka dari bumi ke langit ketujuh jaraknya 126 juta kilometer. Kayak apa orang kafir bisa? Logikanya tidak masuk. Belum ada kendaraan yang menghantarkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun ini kan kayak pesawat, itu pun terlihat juga dengan jarak tempuh yang begitu jauh dengan kecepatan tinggi. Kayak apa tingginya? Pesawat itu ulun suah dulu, karena ada di sebagian pesawat itu yang ada layarnya, kemudian diitingkan kecepatannya di layar tuh. Itu sekitar 800 km per jam, sampai paling cepat itu kan sekitar 1000 kilo. Sejamnya 1000 kilo, kita naik Honda 60 km per jam aja berdengung telinga sudah. Kayak kalau 1000 km per jam lajunya itu pesawat 800, kadang bionya menyalur banget 100 km gugur biasanya. Harus kecepatan tinggi sekitar 800 kilo per jam. Itu pun jarak Malaysia Singapura ke Jeddah sekitar 9000 kilo. Makanya jarak tempuhnya kurang lebih 9 jam. 9.000 benarnya. Jadi bayangkan naik ke atas itu 9 juta. Jadi peristiwa ini memang tidak masuk akal. Tapi harus diyakini dengan keimanan. Makanya dengan apa yang Allah sebutkan di awal surah Al-Isra tadi sudah cukup menjadikan dalil bahwa peristiwa ini memang betul-betul terjadi dan dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, singkatnya Rasulullah ini sebelum sampai ke Sidratul Muntaha jumpa Nabi Allah Musa. Setelah itu sampai langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, jumpa dengan zatnya Allah, kemudian turun lagi dapat hadiah sholat 50 waktu. Bergulik ketemu Nabi Musa lagi. Nabi Musa ini julukannya Kalimullah, Nabi Rasul yang bisa berkomunikasi, berpandir dengan Allah, tapi kada sanggup melihat zatnya Allah.
Nabi Musa, ya Muhammad, apa yang kau dapat setelah berjumpa zatnya Allah? Jar Nabi kita SAW dapat perintah sholat 50 waktu. Nabi Musa, irja was'alit tahfif fa inna ummataka la tutir. Wahai Muhammad, balik lagi. Artinya jangan dibawa dulu tuh ke umatmu 50 waktu, minta lagi kepada Allah keringanan karena umatmu kada bakal mampu. Kalau 50 waktu umatku saja, orang yang besar-besar, umurnya panjang, tenaganya kuat-kuat, kalau dikasih kewajiban salat 50 waktu sehari semalam kada mampu, apalagi umatmu, umatnya orangnya halus-halus. Balik kepada Allah, balik Nabi kita Muhammad SAW minta keringanan kepada Allah, akhirnya diberikan keringanan sebanyak 5 waktu. Turun lagi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa bagaimana? Dapat keringanan? Dapat. Nabi 5. Nabi Musa balik lagi, irja, kembalilah olehmu dan minta keringanan kepada Allah karena umatmu belum mampu kalau segitu. Masih ada 45 waktu. Turun naik, turun naik, turun naik sampai 9 kali bolak-balik. Yang ke-9 kata Nabi Musa, irja was'alit takhfif fa inna ummataka la tutiq. Minta kembali wahai Muhammad, umatmu kada mampu 5 waktu. Ini kalau sawat Nabi bebulik pulang terus biangan lagi yang kita 5 lagi tinggal, udah 9 kali bolak-balik. Apa yang terjadi? Jar Nabi, istahyaitu ala rabbi. Membahasa kitanya, ulun kada purun lagi, supan sudah sama Tuhan. 9 kali dah bebolak-balik minta diringankan, tinggal 9. Ini kan ganal banget tawarannya. Kalau ibarat kita belanja ini dan di ampar si pedagangnya harga 50.000, tawar 5.000. Yang jualan kau dan nukari kau mahina betul. Berapa nih sedikit bos apakah misalkan baju kan berapa sebutin 50.000, 5.000 nah. Itu satu tempeleng yang berdagang. Loh, nawar berbagai ya, tapi kasih sayang Allah luar biasa sampai 9 kali masih diringankan. Mungkin saja tapi tidak. Seandainya nih namun berbalik pulang mungkin bisa diringankan. Prediksi Nabi Musa nih kan tapi meleset lah. Jadi Nabi Musa 5 waktu umatmu masih keberatan kada mampu, bagus lagi. Asal bujur juga 5 waktu banyak berat ya, sebagian mampu tapi banyak juga yang tidak mampu. Jadi hikmah dibalik berbolak-baliknya Rasulullah ini mengandung hikmah yang sangat besar. Satu diantaranya ya keringanan ibadah sholat yang tadinya 50 jadi 5. Itu satu hikmah yang berkurang 50 kayak pakar kita nih. Tak begawi entah kayak apa omongannya juga ya. Namun yang pengamihan kan baru itu terus kaum masjidnya mungkin kan berkaum lagi itu tak masih lagi azan ya, bapak kaum asal talah sebanyak wiritan doa azan pulang. Jadi hikmah yang pertama dikurangi kewajiban yang 50 jadi 5. Yang kedua, mohon bahasa orang ini ada udang di balik batu. Mohon dipolesetkan apa itu sih? Ada udang di balik bawah. Jadi Nabi Musa ketika bertemu dengan Rasulullah sebelum jumpa dengan zatnya Allah, Nabi Musa melihat pancaran indah cahaya nurnya Nabi kita Muhammad SAW. Setelah berjumpa dengan zatnya Allah, ternyata keindahan itu bertambah. Wajahnya Rasulullah itu bertambah indah setelah jumpa dengan zatnya Allah.
Jadi Nabi Musa ini hendak melihat terus wajah Rasulullah, maka dimintanya. Nabi Musa tidak sanggup melihat zatnya Allah, Rasulullah yang diberikan kemampuan. Di Nabi Musa coba balik lagi, turun yang kedua, tambah nyaman lagi dilihat. Jadi Nabi Musa lagi naik lagi. Alasan salah satunya kan mau jujur juga, minta keringanan sholat, tapi di balik itu Nabi Musa ingin melihat wajah Rasulullah, asar atau bekas setelah berjumpa dengan zatnya Allah. Naik lagi yang ketiga, turun tambah indah, naik lagi yang keempat, turun tambah indah, 5, 6, 7, selalu rindu. Nabi Musa ini ingin melihat terus pancaran indah yang terpancar di wajah Nabi kita Muhammad SAW. Sampai 9 kali masih hendak sebenarnya Nabi Musa ini melihat wajahnya Rasulullah itu. Cuman Nabi kedapur lagi minta sama Allah. Nah itu salah satu di antara tujuan dan maksud kenapa Nabi Musa juga meminta Rasulullah selalu meminta keringanan agar berjumpa dan minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, turut Rasulullah bahwa ibadah salat 5 waktu untuk kita sebagai umatnya, maka semenjak itu sampai hari kiamat ini menjadi kewajiban kita, dan tidak ada alasan untuk meninggalkan yang namanya ibadah salat. Maka mereka orang-orang yang melanggar daripada perintah atau kewajiban ini tetap bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, innallaha yahtaju ala arba'ati anfusin bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnas minan nas. Sesungguhnya kata Nabi, nanti yahtaj, Allah itu berhujjah, menghujjah di hari kiamat atas 4 manusia dengan 4 jenis manusia. Maksudnya 4 manusia ini akan disandingkan dengan 4 jenis manusia. Yang pertama alal aghniya. Khususnya kata Imam An-Nawawi, kalau ada orang-orang kaya yang malas beribadah, kada sembahyang sebab kaya, maka nanti Allah akan tanyakan, tidak ada bikin alasan, kada ikan balasan di hadapan Allah. Kayak yaqulullahu lahum, seolah-olah Allah bertanya nih misalkan kepada orang kaya, lima taraktumul ibadah, hai orang-orang kaya, ajar Allah, ngapa ada sembayangan waktu hidup, ngapa ada beribadah? Fa in qalu, seandainya orang-orang kaya ini beralasan, nih ya Rabb, ya Allah, nahnu masyghuluna bil amwal wa bil mamlakah. Ya Allah, ya orang-orang kaya nih, kami dulu ada sembayangan apa? Karena kami sibuk mengurusi harta kami. Itu yang sugi-sugi, yang mereka punya pangkat jabatan, yang punya kekuasaan, ngapa ada sembayangan, ya Allah? Seandainya mereka jawabannya begini, kami ya Allah sibuk ngurusi masyarakat kami, ngurusi anak buah kami, ngurusi kerajaan kami, ngurusi kekuasaan kami, makanya kami kada sholat lagi sembahyang. Di mana-mana ada harta, ada investasi, ada toko, ada kebun, ada apa lagi, macam-macam, ada perusahaan, di sana sini ada usaha. Jadi kunyur sana, kunyur sini, orang Minang paham juga kunyur. Kunyur apa sih? Pergi ke sana, pergi ke sini, apa tuh Ji? Hah? Belanda bahasa Jerman sih. Seminarnya apa Ji? Oh, Malalah. Kama baji malalah ya baji. Tapi Belanda tuh bahasa Inggris ya. Bahasa Benyanya punyok sana punyok sini, tolak ke sana, tolak ke sini maksudnya. Sehingga tidak sempat lagi. Pagi toko yang di sana harus tengok kayak apa, nak buat beres juga kah? Udah buka atau belum? Nanti agak siang jam 9 pergi ke toko sebelah lagi, kontrol lagi, itu jaga wirnya. Sepanjang hari sampai malam, telepon sana, telepon sini.
guring kada kawan lagi hendak nyenyak bunyi telepon nak buah ini masalah ya, di WC aja hendak behira bunyi juga telepon. Woi komposnya gimana nih? Nih, barang kita udah masuk tapi separuhnya udah datang nih, sibuk lagi. Akhirnya behira aja udah tuntas. Ya Allah. Jadi mereka orang-orang kaya seandainya yang kada sembahyangan ya khususnya karena sibuk ngurusi harta, karena sibuk ngurusi kekuasaan tadi, Allah akan sandingkan. Ya Allah, Abdi Sulaiman alaihissalam, hambaku, tahu hambaku ya Allah Sulaiman alaihissalam, fa ayyu amwalin aktsar min amwali Sulaiman, fa ayyu malin aktsar min mali Sulaiman, wa ayyu mamlakatin akbar min mamlakati Sulaiman, wa huwa lam yatrukil ibadah. Ya Allah, kalau kamu mengaku hartamu banyak sehingga engkau tidak sempat ibadah, coba bandingkan banyakkan mana hartamu dengan harta Nabi Sulaiman. Kalau kamu mengaku kekuasaanmu besar, kerajaanmu besar, coba sandingkan lebih besar mana kerajaanmu, kekuasaanmu dengan kekuasaan Nabi Sulaiman. Dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah kitab hadis Arba'in Nawawiyah, tercatat di dalam sejarah itu yang pernah menguasai atau jadi raja yang wilayah kekuasaannya itu dari timur sampai ke barat, 4 orang. Pertama Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu waktu jabat sebagai raja itu kekuasaannya bukan satu negeri, bukan satu negara, tapi dari timur sampai ke barat itu semua wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman. Yang kedua Namrud bin Kan'an, itu wilayah kekuasaannya dari timur sampai ke barat. Kemudian yang ketiga Raja Iskandar Zulkarnain, itu ada Akbar, ada Asghar. Yang Akbar sama Asghar. Jadi 4 aja orang yang pernah menguasai di dunia ini wilayah kekuasaannya dari timur sampai ke barat. Lain itu pada suara. Maka disandingkan nanti oleh Allah. Jadi Allah, kalian yang jadi raja sehingga tidak sempat ibadah kepadaku. Kalian yang jadi penguasa sehingga meninggalkan ibadah dengan alasan sibuk dengan kekuasaan. Fa ayyu mamlakatin akbar min mamlakati Sulaiman. Coba wilayah kekuasaanmu berapa? Kalau jadi RT, RW, kalau di kampung kan ada dusun, ada lurah atau desa, camat, bupati, gubernur, presiden. Berapa kekuasaan dibandingkan Nabi Sulaiman? Besar mana? Kali lagi jawab. Jalla Allah, Abdi Sulaiman, hambaku Nabi Sulaiman, sebesar itu kekuasaannya, wa walam yatrukil ibadah, kada suah ninggalkan ibadah kepadaku. Artinya ini tetap kesalahan, tidak bikin alasan di hadapan Allah. Fa ayyumalin aksar min mali Sulaiman, kamu yang kaya kenapa tidak sholat? Karena sibuk tadi ngurusi hartamu yang begitu banyak. Berapa harta? Hambaku ya Allah Nabi Sulaiman itu hartanya yang paling banyak, bahkan beliau memiliki istana yang sangat megah. Dalam sejarah dicatat tidak pernah ada raja yang punya istana yang lebih megah dari Nabi Sulaiman, baik sebelum ataupun setelahnya. Megahnya luar biasa istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi sebanyak itu harta Nabi Sulaiman kada suah meninggalkan ibadahnya Allah. Ya, kalau kekayaan hanya masih main puluhan ratusan juta belum, miliaran triliunan belum, masih kalah dengan kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan ada satu riwayat yang menyebutkan saking waktu itu, di masa itu Nabi Sulaiman ini merasa hartanya banyak banget, minta izin kepada Allah, ya Allah izinkan hamba untuk menjamin 1 hari aja
makhlukmu untuk ngasih rezeki kepada seluruh makhlukmu. Ya Allah pada mampu. Tapi Nabi Sulaiman hendak nyobai juga jelamanya. Coba ya sih. Dikumpulkan bala tentaranya, anak buahnya, kemudian harta-hartanya tadi, makanan-makanan, rezeki berupa makan, dibawa ke pinggir laut, dipanggil. Makanan yang begitu banyak tadi, niat Nabi Sulaiman dan nyamin rezeki hambanya Allah satu hari aja. Hanya satu jenis ikan, bukan semua, satu jenis benar ya, hanya habis hartanya Nabi Sulaiman. Nah, mungkin ibaratnya kalau yang benar-benar bubuhan ikan paus darahnya datangan, hari cukup lagi. Apalagi yang halus-halus, ya belum ikan pupuyu turunan, ikan haruan yang di laut genalnya baru satu jenis, endang gelang berapa banyaknya, habis. Ini menunjukkan bahwa begitu maha kayanya Allah. Tapi Nabi Sulaiman itu merasa karena kaya itu tadi bang, maka sampai merasa sanggup nih menggantikan Allah untuk memberikan rezeki kepada hamba yang ternyata jauh. Tidak ada makhluk sekarang, ada manusia sekarang yang berani demikian. Ya untuk satu kampung aja repot kita. Apalagi satu negara, apalagi seluruh makhluk. Jadi tidak ada alasan di hadapan Allah. Jadi orang-orang yang kaya beralasan bila ada sembahyang, ya maka nanti dibandingkan dengan Nabi Sulaiman. Bila kada melakukan ibadah, maka dibandingkan Nabi Sulaiman. Kalau alasannya karena menjadi penguasa, raja dan banyak harta. Yang kedua, wa 'alal 'abid. Nanti Allah panggil orang-orang yang ketika hidup, namun kita ini kalau kita punya bos, kita jadi karyawannya, kita jadi anak buah. Jadi kita bekerja di bawah kekuasaan orang lain. Perintah bos kita, atasan kita, Allah panggil. Mohon maaf, kan banyak orang ulunnya begawi di situ. Mohon maaf, kita tidak menyinggung siapapun dan tidak bermaksud untuk menyinggung jemaah sekalian. Kalau memang ada yang sama, apa kita aja lagi tinggal berpikir, ulunnya kalau begawi di situ kan sembahyang lagi, ada sawah lagi sembahyang, hati. Karena di sidang Allah panggil wa 'alal 'abid bi Yusuf alaihi salam. Orang-orang yang bekerja di bawah kepemimpinan, di bawah atasan, di bawah perintah bosnya, melayani majikannya, dipanggil oleh Allah. Ka'iyyaqulallahu lahum lima ta'atumul ibadah. Hei kalian yang bekerja, yang jadi bawahan, yang jadi anak buah, yang jadi karyawan, bekerja di bawah pimpinan bosnya, majikannya, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian ninggalkan ibadah? Fa in qalu nahnu masyghuluna bi khidmati sadatina, ya Rabb, ya Allah, wahai Tuhan kami pada saat sembahyang apa kami terbuka sama bos kami. Kalau kami sholat, walaupun menyita waktu cuma 10 menit, wudu sama sholatnya, sama wirid, sama doanya, itu gaji kami langsung dipotong 50% misalkan, karena itu bukan jam istirahat. Kedua nih, kalau sempat kami meninggalkan pekerjaan kami untuk sholat, untuk ibadah kepadamu, habis engkau. Nahnu masyghuluna bi khidmati sadatina, kami tidak sempat ibadah kami karena kami sibuk melayani bos kami, melayani atasan kami. Maka Allah hujah, Allah sandingkan, Allah bandingkan. Ya Allah, Nabi Yusuf alaihi salam tahta azizi Misra wa huwa lam yatrukil ibadah. Kamu tahu, kata Allah, hambaku Nabi Yusuf alaihissalam dulu bekerja di bawah kepemimpinan Raja Mesir. Kalau zaman dulu mungkin kerajaan, ya silap sikit bukan gaji, potong. Nah, leher yang dipotong. Ya, kehilangan pekerjaan dan kehilangan nyawa. Jadi Allah apa? Abdi Yusuf alaihi salam tahta azizi Misra wa huwa lam yatrukil ibadah. Nabi Yusuf juga melayani raja, jadi anak buah, melayani Raja Mesir lagi.
Tapi sesibuk apapun Nabi Yusuf melayani bosnya, melayani rajanya, tidak pernah meninggalkan ibadah kepada ujar Allah. Yang kita sama bos kita, sama majikan kita, sehingga alasan kita meninggalkan ibadah karena sibuk melayani bos, raja kita, majikan kita, maka tidak akan diterima alasan itu. Yang ketiga, kata Allah, wa 'alal marid bi Ayyub alaihi salam. Orang yang sakit ditanya, ngapa ada sembahyang? Rematik, kelelahan, wudhu dingin. Ngapa ada sembahyang? Gigi sakit. Ngapa ada sembahyang? Perut sakit. Ngapa ada sembahyang? Kelelahan dingin. Ngapa ada sembahyang? Pening kepala. Kan kita sudah tahu di kajian fikih di dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan, madama aqluhu mawjudan lam tasqutis shalah. Selama seorang hamba setelahnya balik akalnya masih sehat, kewajiban sholat tidak pernah gugur. Maunya sehat kah, maunya sakit kah? Makanya disebutkan oleh ulama kaifiyatu sholatil marid, tata cara sembahyang orang garing. Kadang kawa berdiri, bolehnya berduduk. Kadang bisa berduduk, tidak bisa duduk, boleh dia berbaring miring. Tidak bisa berbaring miring, boleh bertelentang. Seandainya pekerjaan sholat, rukun sholat yang seperti ruku dan sujud tidak bisa dilakukan seperti mana mestinya, boleh dengan menganggukkan kepala. Tidak bisa menganggukkan kepala, boleh isyarat dengan kelopak mata. Dan mampu isyarat dengan kelopak mata, ajral arkan ala qalbihi, lakukan rukun sholat itu lewat hatinya. Cukup dengan dia mengingat, oh ini takbiratul ihram, oh ini baca doa iftitah, oh ini baca fatihah, baca surah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud sampai salam. Cukup lakukan pekerjaan-pekerjaan rukun sholat itu lewat hati. Kalau memang sudah tidak mampu lagi berisyarat dengan mata sekalipun. Tapi kewajiban sholat tidak pernah gugur sampai di kondisi seperti itu. Kecuali akal sudah hilang, koma orangnya, pingsan orangnya, atau gila, gugur kewajiban. Tapi kalau akal masih sehat, walaupun fisik sudah tidak sehat lagi, tetap yang namanya ibadah sholat wajib. Jadi kalau ada orang beralasan kenapa kamu tidak sholat, alasannya sakit, maka kata Syekh Dr. Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'athiyah, banyak orang sekarang yang salah mengartikan perasaannya. Makanya kada pakai petunjuk dari ulama, kita pakai perasaan aja. Perasaannya kalau sudah masuk rumah sakit, apalagi sudah berinfus, apalagi sudah pakai oksigen, apalagi sudah pakai selang ini itu macam-macam, gugur kewajiban sholat. Padahal tidak. Justru itu dia dianjurkan untuk lebih taat lagi kepada Allah, karena kemungkinan sakit itu yang menyebabkan dia kembali kepada Allah. Banyak orang, mohon maaf, udah berinfus sudah sembahyang lagi. Jangankan berinfus, garing aja, ada dirawat di rumah sakit, di rumah ada sembahyang. Perasaannya sudah kada wajib lagi, padahal itu kewajiban. Jadi dipanggil kayyaqulallahu lahum, seolah-olah Allah bertanya kepada orang yang sakit, lima taraktum ibadah. Kata Allah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Hai orang-orang yang sakit nih, kenapa kalian sembahyang? Fa in qalu, seandainya mereka menjawab, nahnu masyghuluna bi syiddatil marid. Kami Allah dulu waktu hidup di dunia sibuk dengan derita sakit kami. Ada yang sakit perut, ada yang sakit gigi, ada yang sakit dengkul, ada yang sakit pinggang, macam-macam alasan sakitnya. Jara Allah, abdi Ayyub alaihi salam, maradan syadidan wa huwa lam yatrukil ibadah. Hambaku Nabi Ayyub alaihissalam sakitnya parah, ya Allah, tapi dia tidak pernah tinggalkan ibadah kepadaku. Dalam satu riwayat, tapi riwayat ini namanya riwayat Israiliyah, tidak boleh kita jadikan pedoman, karena ini kada layak bagi seorang nabi dan rasul. Cuman ada riwayatnya, artinya jangan kita yakini nabi dan rasul kena penyakit yang parahnya macam ini, tapi ada namanya riwayat Israiliyah. Apa dia? Nabi Ayyub itu sakitnya saking parahnya, amun hendak sembahyang nah milih belatung, dikorengnya tuh dipilih dulu. Tapi ingat, ini riwayat Israiliyah,
Jangan dijadikan ini sebagai dalil ya pedoman bahwa Nabi dan Rasul kada layak sebenarnya sakitnya separah ini. Tapi ini satu di antara riwayat saja. Ngarannya tadi riwayat Israiliyah. Saking parahnya tuh sampai Nabi Ayub ini diusir dari kampungnya. Karena dinyatakan di masa itu penyakit Nabi Ayub ini menular. Keluar dari kampung kita zaman ini tidak ada orang garing itu diusir kecuali zaman corona tadi. Ya, sakit apa misalkan stroke, rematik, sakit apakah yang menahun-nahun? Tidak ada sampai diusir dari kampung, dari rumah pun tidak ada, apalagi dari kampung. Bayangkan Nabi Ayub sampai diusir dari kampungnya, tapi separah itu, sedahsyat itu kata Allah, Nabi Ayub tidak pernah tinggalkan ibadah kepadaku. Jadi kalau ada yang beralasan nanti di akhirat seandainya nih ditanya ngapa ada ibadah, ngapa tidak sholat, jawabannya karena sibuk menahan rasa sakit yang dideritanya, maka alasan itu tidak bisa diterima. Yang terakhir, yang keempat, kata Allah, alal faqir bi Isa alaihissalam, orang yang hidupnya mohon maaf serba kekurangan, rumah, segala macam. Orang-orang fakir, orang fakir itu pendapatannya kurang dari separuh dari kebutuhannya. Kalau kebutuhannya 50.000, dia punya usaha hasilnya 10.000, berarti lebih dari separuh, kurangnya 15.000. Padahal kebutuhan 50.000, paling tinggi 20.000, berarti masih menutupi kekurangan itu lebih dari separuh. Nah ini disebutnya fakir. Maka Allah tanya nanti, Ka'yaqulallahu lahum, seolah-olah Allah bertanya kepada orang yang fakir, kata Allah, lima tarkul ibadah, kenapa tidak sholat, kenapa tidak ibadah? Fa'in qalu, kalau seandainya mereka menjawab, nahnu masyghuluna bi syiddatil faqri, ya Allah kami dulu waktu hidup di dunia sibuk ngurusi kekurangan kami, terutama untuk urusan harta. Jadi sibuk begawi untuk cari makan, sehingga kada sempat lagi ibadah. Yang kaya sibuk ngurusi harta, kada sempat ibadah. Yang miskin, yang fakir ngurusi nyari harta, kada sempat juga ibadah. Seandainya alasan mereka seperti itu, kata Allah, abdi Isa alaihissalam afqara man fil ard, hambaku Nabi Isa alaihissalam manusia terfakir di alam ini, terfakir di dunia, tidak punya rumah. Itu Nabi Isa. Nabi Isa itu harta rumahnya langit langsung, tidak ada rumah. Laisa lahu malun, tidak memiliki harta sepeser pun, tidak punya rumah, tidak punya harta. Dan bahkan Nabi Isa alaihissalam tidak punya pasangan. Afqara man fil ard. Tapi kata Allah, wa huwa lam yatrukil ibadah, sefakir itu hambaku Nabi Isa, sedahsyat itu kefakirannya, tapi tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku. Maka dengan alasan-alasan yang tadi disebutkan, tidak akan menjadikan hujah kita di hadapan Allah kemudian kita dimaafkan, tetap bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka oleh sebab itu, dengan hikmah pertemuan kita pada malam yang mulia ini berkaitan dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW untuk mencapai kebahagiaan dunia di alam kubur dan di alam akhirat. Salah satu di antara tugas utama kita ialah jangan tinggalkan sembahyang. Bahkan di detik terakhir sebelum wafatnya Rasulullah, beliau berwasiat, as-salah, as-salah, as-salah. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Mudah-mudahan dengan hikmah berkumpulan kita pada malam hari ini, senantiasa Allah bukakan dan lapangkan hati kita untuk menjaga ibadah sholat kita dan selalu meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, sehingga kita semua diberikan oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah,
mendapatkan rahmat Allah dan nanti di akhirat berkumpul bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi